kita tarik benang merah bahwa pesantren itu bukan bengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi bersama UBK Box, tempatnya kreativitas para santri di pesantren Omar bin Khattab Plus. Pada podcast kali ini kita insya Allah akan membahas beberapa hal terkait tentang kehidupan di dunia pondok pesantren. Tentunya saya tidak sendiri dan saya sudah ditemani dengan narasumber kita, di mana beliau adalah seorang yang sudah malang melintang di dunia pondok pesantren kurang lebih 28 tahun. Jadi sudah tidak diragukan lagi pengalamannya. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait seperti apa sih kehidupan di pondok pesantren, nanti langsung saja kita tanyakan ke beliau-beliau ini. Tapi sebelum itu, mari kita sambut dulu beliau, sudah ada di tengah-tengah kita. Mungkin langsung saja. Assalamualaikum Ustadz Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, Ustadz akhirnya bisa datang Ustadz di UBK Box untuk berbagi cerita tentang dunia pondok pesantren, Ustadz. Alhamdulillah, saya juga tersanjung nih untuk bisa datang hadir di podcast UBK Box ini. Masya Allah. Untuk kesibukannya saat ini seperti apa, Ustadz? Saat ini masih seperti biasa mengajar santri-santri. Masya Allah. Nah, ini dengar-dengar Ustadz Abu kan sudah malang melintang Ustadz ya, sekitar 28 tahun Ustadz. Itu baik sebagai seorang santri ataupun sebagai seorang tenaga pendidik. Nah, pastinya banyak dong cerita Ustadz. Tapi benar saat itu 28 tahun. Iya, diawali sejak tahun 93 saya menjadi santri di sebuah pesantren cabang ya, pesantren besar. Tujuannya memang untuk masuk ke pesantren besar tersebut. Di tahun 94 baru saya diterima di pesantren besar tersebut. Dan alhamdulillah sebagai santri, kemudian dilanjutkan sebagai guru, kemudian pindah ke pesantren lain, kemudian pindah ke pesantren lain, dan saat ini alhamdulillah saya berada di pesantren yang berada di puncak Gunung Salak, yaitu pesantren UBK Plus. Masya Allah. Dari awal 93 Ustadz ya. Nah, itu saya baru usia 1 tahun berarti Ustadz. Masya Allah. Nah, mungkin nanti kita banyak belajar. Pastinya dari 20 tahun itu ini dong Ustadz, banyak pengalaman suka dan dukanya, kemudian positif dan negatifnya di dunia pondok pesantren. Nah, bisa Ustadz Abu ceritakan Ustadz, kehidupan di pondok pesantren itu seperti apa sih? Nah, sehingga itu nanti bisa menjadi pelajaran buat para pemirsa khususnya nih, supaya mengetahui bahwa kehidupan pondok pesantren itu ya seperti ini. Nah, mungkin Ustadz Abu bisa ceritakan Ustadz di 28 tahun itu kepada pemirsa Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, kalau misalnya menceritakan kehidupan 28 itu dalam waktu 10-20 menit pasti nggak bakal cukup. Namun ada beberapa hikmah yang saya ambil dari kehidupan pesantren itu sebetulnya adalah kehidupan manusia muslim yang seharusnya. Kenapa saya katakan harusnya seorang manusia muslim itu hidup dalam kehidupan pesantren? Karena memang tujuan daripada pesantren itu adalah mempelajari hidup. Karena memang hidup itu perlu dipelajari. Mereka belajar hidup yang seharusnya yaitu di pesantren. Dari bangun tidur hingga tidur lagi, memang kehidupan di pesantren tersebut ya kehidupan yang islami, kehidupan yang agamis, kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai positif. Itulah yang harus dilalui oleh setiap muslim dalam kehidupan pesantren. Walaupun dari satu pesantren ke pesantren lain ada perbedaan, namun secara umum itu bisa kita tarik kegiatan yang ada di setiap pesantren tersebut tujuannya adalah bagaimana hidup dengan kehidupan yang agamis, hidup dengan kehidupan yang maju, hidup dengan kehidupan yang mandiri, hidup dengan kehidupan yang positif, tentunya seperti itu. Disiplin juga gitu Ustadz ya. Pastinya seperti itu. Berarti kalau intinya kalau di pesantren itu 24 jam itu sudah
terjadwal gitu ya, sudah. Ya betul, baik kehidupan formal, non formal, informal, semuanya berkurikulum. Dari dia bangun tidur, misalnya jam 3.30 dia harus bangun, apa yang harus dia lakukan itu kan sudah terkurikulumkan dengan baik. Target pencapaiannya pun apa? Dari pukul 3.30 anak harus bangun, kemudian harus terbiasa dengan sholat sepertiga malam, kemudian melaksanakan sholat witir, kemudian membaca Quran. Ada pencapaian-pencapaian yang diinginkan oleh lembaga di setiap kegiatan yang dilaksanakan di sebuah pondok. Seperti itu. Dan kalau di pondok pesantren memang identiknya semua aktivitas itu sudah terjadwal, kemudian semuanya itu hampir berkaitan dengan agama, Ustaz ya. Mendidik atau menyiapkan anak itu memiliki agama yang bagus, Ustaz ya. Ya, saya pikir di setiap pesantren itu dalam menyusun kurikulum kesehariannya, dia pasti tidak akan pernah lepas satu waktu, satu tempat dari PIC, dari penanggung jawabnya. Dari bangun tidur siapa yang bertanggung jawab? Kemudian dia melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, baca Quran, sholat subuh, masuk sekolah, keluar sekolah, ekstrakurikuler, kemudian belajar malam. Itu semua pasti ada penanggung jawabnya. Karena apa? Ya sebagaimana kita belajar di kelas, kan tidak akan ada jam kosong. Dalam artian setiap jam itu pasti ada bidang studi dan ada pengampunya, ada guru pengajarnya. Itulah kehidupan pesantren, gambaran secara umum dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, selalu ada PIC, penanggung jawab, pengampu di setiap jam dan di setiap tempatnya. Sehingga kurikulum yang diinginkan oleh pesantren, baik tadi dalam kehidupan formal, non formal, informal, semuanya tercapai. Karena semuanya dibimbing oleh pengasuh atau oleh tenaga pendidik yang berkompeten pada bidangnya masing-masing. Dan ini juga, Ustaz, itu Masya Allah, Ustaz ya, itu dan untuk semua hal yang sudah terjadwal, kehidupan santri itu juga, kalau zaman dulu yang saya tahu, Ustaz, itu pondok pesantren kan kalau orang tua sudah menyerahkan ke pondok pesantren ya sudah, jadi tidak tahu informasi apapun. Intinya nanti pulang mungkin setahun sekali setelah liburan. Tapi untuk saat ini semua yang tadi sudah terjadwal itu bisa diketahui orang tua, Ustaz ya. Di bangun subuh itu ngapain, jam berapa sampai jam berapa, itu orang tua bisa tahu, Ustaz ya. Betul. Kalau yang saat ini gitu. Dari tentunya kehidupan pesantren dari sejak pra kemerdekaan hingga saat ini konsis dengan kehidupan pesantren atau konsis dengan pendidikan, dengan sistem pesantren, tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Dahulu orang banyak belajar di sebuah pondok pesantren yang menganut sistem tradisional. Betul. Tradisional itu, atau mereka mengatakan pesantren salaf. Pesantren salaf itu pesantren tradisional, yaitu mereka yang memang dalam sejarahnya ada keinginan datang ke seorang yang alim di sebuah tempat, kemudian mereka belajar dengan cara sorogan tanpa kurikulum tercatat, ya. Kemudian karena rumahnya jauh, kemudian mereka minta izin kepada alim tersebut untuk tinggal di sekitar rumahnya, maka dibangunlah gubuk-gubuk di sekitarnya. Semakin hari semakin banyak yang belajar, maka mereka tinggal di gubuk-gubuk yang mereka bangun sendiri dengan fasilitas yang mereka buat sendiri, apa adanya. Makan, masak, mencuci, kehidupan keseharian. Ya mereka di gubuk-gubuk sekitar rumah alim tersebut, sekitar di rumah Pak Kiai tersebut. Mereka hanya datang dengan sorokan, biasanya setelah sholat subuh, setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, dengan kitab-kitab yang tanda kutip ya, kurikulumnya tidak tercatat. Namun seiring dengan perkembangan waktu, yang tadinya mereka bangun gubuk sendiri, mereka nyuci sendiri, itu coba difasilitasi oleh pihak pengelola dari Pak Kiai atau dari lembaganya. Dikelola tempat tinggal mereka, dikelola makan mereka, dikelola mencuci mereka. Kemudian berkembang dan berkembang, yang tadinya kurikulum dengan sistem sorokan tadi, itu juga berkembang menjadi bukan hanya satu buku yang mereka pelajari, satu kitab kuning yang mereka pelajari, tapi
kitab-kitab yang lainnya juga mereka pelajari. Sehingga mereka membutuhkan tenaga-tenaga yang lain, bukan hanya dari kiai atau alim tersebut. Tenaga-tenaga yang berkompeten di bidangnya. Dahulu hanya pesantren konsentrasinya di bidang-bidang ilmu-ilmu syariat. Kemudian tuntutan zaman semakin hari semakin luas, kemudian bertambahlah ilmu-ilmu yang dipelajari di dalam pondok pesantren tersebut. Ya sampai saat ini kita banyak melihat, banyak mendengar pesantren yang konsentrasi di bidang IT ada, yang tetap di bidang Al-Quran juga semakin menjamur saat ini. Jadi intinya ada perbedaan ya dari pesantren di tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini, itu memang jelas ada perbedaannya, Sat ya. Ya tentunya pendidikan itu tidak pernah memiliki tanda titik, selalu koma berkembang. Oh, jadi berkelanjutan terus. Berkembang karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, didiklah anak kalian sesuai dengan zamannya. Betul. Artinya kita saat ini tahun 2024 kita mendidik anak kita bukan untuk mereka hidup pada tahun sekarang, tapi bagaimana mereka bisa bermanfaat, mereka bisa menghadapi hidup pada saat mereka kelak dewasa, mungkin di tahun 2030. Maka tantangan bagi seorang pengelola pendidikan adalah apa nih yang bakal terjadi pada tahun 2030 misalnya, bagi anak-anak yang berusia sekarang misalnya di usia 12, 13, 14 tahun. Kira-kira apa yang bakal mereka hadapi di tahun 2030? Itu harusnya sudah bisa dibaca oleh seorang pendidik, sehingga mereka mempersiapkan pendidikan itu memang untuk siap agar santri, murid siap hidup pada zamannya. Jadi pondok pesantren itu sebenarnya harusnya sudah punya ramuan untuk 10 tahun yang ke depan atau apa ya gitu, saya berarti ya, sehingga anaknya itu bisa lulus, bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Betul. Yang saya catat dari berbagai macam lembaga pesantren yang pernah saya ada di dalamnya, ada satu atau mungkin beberapa poin yang kita catat. Kelebihan pendidikan pondok pesantren dari pendidikan yang umum adalah pendidikan untuk mandiri. Saya pikir pendidikan untuk mandiri ini bukan hanya sekedar teori, tapi mereka mempraktekkan, dituntut untuk mempraktekkan kemandirian tersebut, sehingga ya diakui atau tidak diakui di berbagai lembaga pendidikan tinggi seperti di perguruan tinggi dan lain sebagainya, anak-anak yang keluar dari hasil pendidikan pondok pesantren jauh lebih mandiri dalam kehidupan mereka di sekitaran kampus dibandingkan dengan secara umum ya, dibandingkan dengan mereka yang hanya lulusan sekolah biasa. Oke, Sat. Berarti dari ini, Sat, dari 28 tahun itu antum kan pastinya sudah merasakan di berbagai macam pondok pesantren, Sat ya. Kira-kira ada berapa pondok pesantren ya yang sudah antum pernah tekuni hingga sampai saat ini antum di pondok pesantren Umar bin Khattab Plus? Pesantren Umar bin Khattab Plus ini adalah pesantren ke-6. Masya Allah. Lembaga pendidikan pesantren ke-6 yang saya jalani, dan memang masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Tapi saya melihat yang lebih up to date, dalam artian Umar bin Khattab ini memiliki tujuan lebih up to date dengan tanpa meninggalkan tradisional sistem. Artinya kemandirian itu tetap kita tetap dikedepankan di dalam pondok pesantren ini. Santri tidak dimanja, tapi mereka diberdayakan kemandiriannya, tapi ada pendidikan, tekanan, konsentrasi pendidikan untuk masa depan mereka, sehingga ramuan yang dibuat di dalam pondok pesantren Umar bin Khattab Plus ini adalah ramuan untuk santri agar bisa hidup di masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui, masa depan itu
sekarang sudah kita bisa rasakan bahwasanya kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dari elektronik, tidak bisa gadgetnya. lepas dari komputerisasi, Betul. tidak bisa lepas dari dunia maya. Itu yang kita Sosial rasakan. media. Sosial media, dunia maya. Maka kita tidak bisa tidak bisa memungkiri hal itu akan dibutuhkan bagi mereka tanpa harus meninggalkan konsep dasar pendidikan syariat. Dan itu yang saya setujui dari Pondok Pesantren Umar bin Khattab Plus ini. Konsep-konsep pendidikan syariat, hafalan Quran, pendidikan-pendidikan keagamaan, kemandirian, kedisiplinan, itu menjadi basic, pondasi dasar dari seorang santri untuk menyongsong kehidupan yang akan datang dengan dibekali oleh life skill, kemampuan diri yang mereka miliki, yaitu kemahiran dalam bidang komputerisasi yang memang masa saat ini itu sudah dibutuhkan, apalagi masa yang akan datang. Itu yang kita persiapkan untuk kader-kader saat ini. Artinya dari 6 pondok pesantren yang sudah antum tekuni, pondok pesantren yang sesuai dengan zaman ini untuk mendidik anak, ya salah satunya itu adalah pondok pesantren ini, Ustaz ya. Ya, saya berkesimpulan masing-masing lembaga pendidikan itu mempunyai karakter masing-masing. Biasanya sesuai dengan pemimpinnya, colornya, warnanya itu sesuai dengan pemimpinnya. Jika pemimpinnya misalnya basicnya adalah sarjana ekonomi, banyak pendidikan-pendidikan yang ada di dalamnya itu mengandung unsur-unsur keekonomian seperti itu. Inilah karakter dan warna dari setiap pondok pesantren. Nah, yang saya lalui dari 6 lembaga pendidikan ini memang lembaga pendidikan terakhir, yaitu mudah-mudahan terakhir ya, Umar bin Khattab Plus ini Amin. adalah lembaga pendidikan yang memperkokoh akidah anak dengan hafalan Quran dan pengetahuan anak tentang ilmu-ilmu syariat, sambil mereka dipersiapkan life skill mereka, yaitu bekal hidup mereka di masa yang akan datang, yaitu penguasaan komputer, penguasaan IT. Itu yang saya pikir, ya walaupun saya sendiri orang yang sangat sangat terbelakang sekali masalah IT. Tapi saya secara pribadi kan tidak ingin anak-anak saya juga sama seperti saya terbelakang masalah IT. Karena mereka akan hidup banyak bersentuhan kehidupan mereka itu dengan IT, tidak seperti saya dulu. Semuanya serba hard copy, serba cetak dan lain sebagainya. Saat ini kita bisa menemukan e-library untuk memiliki untuk membaca buku itu kita nggak mesti punya buku, kita bisa dapat PDF-nya, kita bisa masuk ke e-library, kita bisa masuk ke situs-situs yang atau jaringan-jaringan yang anak-anak bisa membaca banyak buku di situ. Jadi soft skill itu tuh bisa didapati juga di pondok pesantren, yang biasanya kan orang awam itu ataupun orang-orang para wali santri, orang tua itu kan pelajaran-pelajaran tentang dunia teknologi itu kan ada di sekolah umum aja. Tapi kita ada di pondok pesantren ini itu menawarkan juga pendidikan yang meningkatkan soft skill, khususnya yang sesuai dengan zamannya saat ini, khususnya teknologi, kemampuan untuk itu ada ya, Sat, ya, di pondok pesantren itu ya. Iya. Sebagai contoh real saja apa yang sudah dilakukan oleh lembaga pendidikan Umar bin Khattab Plus ini, kita melihat dari para alumninya yang mereka juga banyak bergerak di bidang life skill yang mereka tekuni, pelajari di sini IT, dengan tanpa artinya gini, kita membayangkan kehidupan generasi kita itu, mereka misalnya mereka mendesain sekarang kan kita bisa banyak sekali temukan podcast, kemudian produk-produk media sosial yang membutuhkan banyak tenaga di situ. Salah satunya adalah desainer. Kita mengharapkan seorang desain ini sambil dia mendesain bukan mendengarkan musik, tapi sambil dia bermurojaah, mengingat kembali hafalan-hafalan Qur'annya. Kita harapkan
generasi kita ini pandai di hard hard skill, apa namanya, di hardware-nya. Misalnya dia bongkar-bongkar komputer, laptop dan lain sebagainya, sambil dia bersenandung murojaah ayat-ayat Quran. Ketika mendengar azan mereka selesai, kemudian masuk ke masjid, sholat, zikir dan lain sebagainya. Itu kan yang kita harapkan. Nah itu yang saya mendapatkan laporan dari alumni UBK yang saat ini sibuk di kegiatan-kegiatan soft skill mereka seperti itu, dengan tetap menjaga hafalan mereka. Jadi kesimpulannya untuk mungkin wali santri, ayah bunda yang saat ini kebingungan tentang dunia pondok pesantren seperti apa sih sebenarnya, pondok pesantren saat ini pun sudah menyesuaikan dengan pendidikan-pendidikan yang memang seharusnya dimiliki oleh santri untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Itu sudah disiapkan khususnya di pesantren Umar bin Khattab plus ini Sat ya. Ya, saya sampai mengambil kesimpulan mereka yang sukses adalah mereka yang persentase nilai kegiatannya yang tidak jauh dari pesantren. Maksudnya ketika mereka lulus dari pesantren, mereka tetap menjaga kegiatan-kegiatan pesantren ada dalam kehidupan mereka. Mereka tetap bangun jam 3:30, mereka sholat tahajud, mereka witir, mereka sholat subuh, mereka zikir, kemudian mereka kerja karena memang sudah alumni ya, mereka kerja, kemudian mereka sholat zuhur berjamaah, kemudian mereka sorenya olahraga, kemudian baca Quran. Artinya kehidupan pesantren itu sebetulnya kehidupan yang selayaknya. Hanya saja kalau KBM-nya itu diganti dengan masa kerja mereka, KBM-nya itu diganti dengan masa perkuliahan mereka. Tapi kalau seorang mahasiswa bisa mempertahankan kehidupan pesantren di dalam kehidupannya selama dia kuliah, saya pikir itulah kedahsyatan dan keberhasilan pendidikan pesantren. Tetap ada waktu untuk baca Qurannya, tetap ada waktu untuk sholat jamaahnya, tetap ada waktu untuk tahajudnya, dan tetap menjaga kegiatan-kegiatan kebugaran dirinya. Saya pikir itu tujuan kita. Kita menanamkan kehidupan mereka dalam kehidupan mereka yang sesungguhnya nanti. Dan ini Sat, yang mungkin ini Sat, terakhir Sat, hal yang menarik itu ketika anak kita kita percayakan untuk sekolah di pondok pesantren, itu sebenarnya ada ketenangan tersendiri Sat bagi orang tua ya. Karena apa? Karena kehidupannya itu kan sudah terjadwal Sat ya untuk ibadahnya. Jadi orang tua yang memang sibuk di pekerjaannya maka ya tidak khawatir. Ya. Iya nggak Sat ya, seperti itu ya. Betul. Walaupun kita dapat benang merah ya, kita tarik benang merah bahwa pesantren itu bukan bengkel. Kalau kita punya mobil mogok, kita bawa ke bengkel, sudah selesai kita tinggal. Setelah itu kita datang, bayar, sudah dalam kondisi yang seperti yang kita inginkan. Menjadi baik kembali, mesinnya menjadi bagus kembali. Dalam kehidupan pesantren tetap saja harus ada timbal balik dari orang tua. Bukan hanya menitipkan anaknya di pesantren setelah itu selesai, tapi orang tua ikut mengontrol dalam, walaupun dalam bentuk pertanyaan, mengevaluasi. Sudah berapa ayat hafalannya? Nah, bagaimana kehidupan di sini? Dalam kehidupan pesantren kan tidak mungkin lurus-lurus saja. Pasti namanya anak remaja, ada masanya dia sedang mencari jati diri, ada permasalahan dengan temannya, ada permasalahan dengan adik kelasnya, kakak kelasnya. Itu yang harus ditanyakan oleh orang tua, kemudian mencoba mengarahkan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Jadi orang tua nggak berlepas diri. Orang tua tidak berlepas diri walaupun tetap hanya sekedar ikut bertanya. Memang dalam kehidupan kesehariannya santri ini atau anaknya ini adalah sudah diikat dalam kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi pertanyaan orang tua adalah motivasi bagi anak. Tanda dia diperhatikan oleh orang tua. Walaupun dia hanya bertanya sudah sampai mana nah hafalannya. Walaupun hanya bertanya seperti itu yang mungkin ya orang tuanya juga buta tentang Al-Quran. Tapi ketika orang tua bertanya seperti itu adalah bentuk
satu perhatian orang tua Perhatian. kepada anak. Oh, itu bisa memotivasi anak ya. Tentu saja sangat bisa memotivasi Aduh, anak. ini sebenarnya Sat, kita masih banyak pertanyaan Sat sebenarnya untuk menjawab para keresahan wali santri terutama di fenomena saat ini kan. Cuman kita terbatas waktu nih Sat. Mungkin nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya akan panggil Ustadz Abu lagi nih Insya untuk Allah, mengisi siap. podcast ya. Saya berbagi kembali Sat tentang ya lebih detail lagi sehingga wali santri itu oh kayak gitu, oh permasalahannya kayak gini-gini, sehingga wali santri yang ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren itu sudah siap segala hal yang nantinya akan berhubungan dengan anaknya. Semoga bermanfaat. Ya untuk kali ini mungkin itu aja Sat yang dipertanyakan. Terima kasih banyak. Semoga semua hal yang sudah kita bahas pada podcast kali ini dengan narasumber kita bisa menjadi gambaran para wali santri khususnya yang belum tahu tentang dunia pesantren. Nah seperti itu tadi, semoga bisa mewakili apa yang menjadi pertanyaan para wali santri. Mungkin itu dulu Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Kita ketemu lagi insya Allah di podcast berikutnya. Mungkin sampai di sini dulu untuk podcast kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.